Buka pintunya. Terdengar suara perempuan yang sangat familiar dari balik pintu. Aku yakin itu adalah suara Inas. Kampret, pasti ini Inas yang lagi dirasuki, kataku pelan. Aku panik, bingung harus berbuat apa. Mataku berkeliling memandangi seluruh kamar ini, berusaha mencari cara untuk bisa meloloskan diri dari kamar ini. Hanya ada satu jendela yang mengarah keluar, tapi itu mustahil aku lewati, karena di sana ada teralis besi yang menghalangi kita untuk bisa melompat keluar. Aku menghela nafas. Buntu. Satu-satunya cara untuk bisa keluar dari dalam kamar ini hanyalah lewat pintu ini saja. Tapi di depan pintu itu, aku yakin, sangat yakin, bahwa ada sosok yang menakutkan sedang berdiri tepat di depan pintu. Meskipun aku tahu kalau itu adalah Inas. Tapi di dalam situasi seperti ini, bertemu dengannya masih terasa menakutkan. Hei, ucapku pelan, berusaha untuk berkomunikasi dengan siluman harimau milik bapak yang katanya ada di dalam kamar ini. Datuk, jin harimau. Buat apa dikirim ke sini kalau nggak guna? Kesalku dalam hati. Brak! Aku terkejut. Pintu lemari di dalam kamar seperti ada yang memukulnya dengan keras. Jantungku berdetak kencang. Mataku jelalatan mencari keberadaan sesuatu yang tidak terlihat, tapi ada nyatanya itu. Maaf kalau sudah membuatmu marah, bro. Tapi tolong bantu aku agar bisa keluar dari sini, kataku tergagap saking kagetnya. Terdengar suara menggeram persis di depanku, dan itu membuatku spontan berjalan mundur sampai tubuhku terhenti karena punggungku menyentuh tembok kamar. Gila, desisku. Ternyata dia ada tepat di depan mukaku. Edian, kataku dalam hati. Lalu saat keadaan mulai hening, pintu kamarku berbunyi seperti ada yang mencakar-cakarnya. Lalu hening kembali. Tiba-tiba muncul sebuah suara berat yang seperti berasal dari dalam tubuhku. Suara itu berkata, "Buka pintunya sekarang. Di luar sudah aman." Aku mencari-cari sumber suara, tapi tak berhasil menebak dari mana datangnya suara itu. Tapi aku yakin bahwa suara itu adalah milik dari siluman harimau milik bapak. Tapi aku juga sedikit ragu untuk melaksanakannya, karena belum pasti juga si pemilik suara tadi adalah jin milik bapak. Bisa jadi itu adalah jebakan yang bisa membuatku celaka. Maka dari itu, aku malah berdiri diam dan berpikir untuk keluar atau tidak. Tapi sebuah suara bernada berat tiba-tiba saja membentakku. "Cepat keluar, bodoh!" Iya. Aku lalu berjalan dengan terburu-buru untuk membuka pintu kamar, sampai aku melupakan handphone yang kuletakkan di atas kasur. Dengan perlahan aku bergerak mendekati pintu. Bismillah, ucapku dalam hati sambil sedikit memejamkan mata. Takut kena jump scare. Ceklek. Kunci kamarku buka. Dengan perlahan aku membuka pintu kamar. Jantungku berdegup kencang dengan suasana yang hening ini. Tak ada suara atau penampakan apapun di luar. Gelap dan remang-remang saja. Duk duk duk. Jantungku tak henti-hentinya berdenyut dengan kencang. Aku mulai melangkahkan kakiku. Tuk. Kakiku terantuk oleh sesuatu yang hampir menyebabkan aku terjatuh. Segera aku berjalan mundur, kembali masuk ke dalam kamar. Kupandangi tempat kakiku terantuk tadi. Melalui cahaya lampu kamar, aku bisa melihat kalau ada sesuatu yang berbaring tepat di depan pintu. Saat ku perhatikan dengan teliti, ternyata itu adalah sesosok tubuh manusia. Mungkin setelah menimbang beberapa saat, aku lalu memberanikan diri untuk mendekatinya. Awalnya aku agak kesulitan untuk bisa mengenali sosok itu. Tapi setelah memperhatikan dengan seksama, aku langsung tahu kalau itu adalah Inas. Kalian tahu kenapa? Itu karena tubuhnya yang masih hanya mengenakan pakaian dalam saja. Aku langsung mendekati dan berusaha membuatnya tersadar. Aku menepuk-nepuk pipinya pelan sambil menyebut namanya. "Nas, Inas,
Bangun!" Aku pangku kepalanya. Segera aku lihat area sekitar ruangan tengah ini, dan aku sungguh terkejut saat melihat pemandangan yang tersaji di sana. Aku segera menajamkan penglihatanku, berusaha agar mataku secepat mungkin terbiasa dengan cahaya yang minim di ruangan itu. Dan benar saja, apa yang kulihat tadi bahkan bukan hanya satu, melainkan banyak sosok yang ada di situ. Sosok teman-temanku yang tergeletak, tak sadarkan diri. Mereka semua terkapar, terhampar di sekitar sofa yang ada di situ. Ada apa ini? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba ada suara yang menjawab pertanyaanku. Mereka semua sudah sadar. Karena kesaktianku ini, para makhluk gaib yang tadi sempat merasuki mereka pada kabur. Ih, sombong bener nih koceng oren, kataku dalam hati. Tapi jujur, berkatnya, alhamdulillah, atas izin Tuhan, teman-temanku berhasil terselamatkan. Kini aku harus mencari cara agar bisa membuat mereka bangun dengan cepat. Karena aku merasa, jika aku terlalu lama berada di sini, maka lambat laun akan ada sesuatu yang berbahaya akan datang. Tak menutup kemungkinan bosnya sendiri yang datang, yakni si ular buntung itu. Aku dengan cepat berdiri dan berjalan ke samping kamarku. Di sana ada kamar mandi juga. Meskipun dengan perasaan was-was, takutnya masih ada anggota Blackpink di sana. Sebelum melangkah, aku berbisik pada diriku sendiri, "Tolong jagain saya ya." Setelah berucap demikian, dengan mengucapkan bismillah, aku lalu melangkahkan kaki. Di dalam keremangan malam, semua bayangan terlihat menakutkan di mata ini. Mataku jelalatan melihat kesana kemari. Takut ada sesuatu yang mengintip di balik gelapnya ruangan. Sampai di kamar mandi, aku segera menyalakan lampu. Cetak, aman. Tidak ada anggota Blackpink di dalam kamar mandi. Aku segera mengambil ember plastik di sana dan mengisinya dengan air dari dalam bak mandi. Setelah penuh, aku segera mengangkatnya dan hendak berbalik badan. Namun tubuhku tidak bisa kubalikan. Seperti ada sesuatu yang menahanku agar aku tak bisa membalikkan badan. Waduh, apalagi ini? Keluhku dalam hati. Tiba-tiba, kembali terdengar suara seperti cakaran kuku yang menggores lantai. Bunyinya membuatku begitu ngeri. Aku menahan nafasku dengan tak sadar, lalu hening. Sudah aman. Suara siluman harimau tiba-tiba terdengar, tentu dengan nada sombongnya. Aku langsung bisa membalikkan badan setelah ia berkata demikian. Mana rasa hormatmu manusia? Tegurnya tiba-tiba. Iya maaf, terima kasih banyak Chan, kataku kaget. Panggil aku Tuan Reksodono, manusia, bentaknya. Iya, kataku pelan. Tak ada jawaban. Aku tak mengindahkannya lagi. Karena sepertinya apa yang Bapak katakan bahwa aku belum bisa berkomunikasi dengannya adalah karena ini. Sifatnya yang sombong di depan yang lemah. Jadi aku harus banyak-banyak bersabar menghadapinya. Sambil mengangkat ember berisi air, aku bergegas berjalan ke arah Inas yang terbaring. Kuletakkan ember di sampingnya. Aku lalu mendekati teman-temanku yang tergeletak di ruang tamu. Dengan hati-hati, aku menyeret mereka satu persatu dan menjejerkannya di samping tubuh Inas. Mereka adalah Ikhwan, Slamet, Nova, dan juga Sri. Mata celingukan mencari keberadaan Yusuf. Kemana itu anak? Tanyaku dalam hati. Tapi aku sendiri lalu tak memikirkan hal itu lebih lanjut. Aku lalu kembali mendekati tubuh teman-teman itu. Karena aku tak memiliki kekuatan untuk bisa menyembuhkan mereka, maka aku berinisiatif untuk menyiram mereka dengan air saja. Satu persatu, mereka berhasil. Kusadarkan saat air dingin yang berasal dari bak mandi itu menyiram wajah mereka. Hampir semuanya menatapku dengan tatapan mata kebingungan saat mereka tersadar di dalam ruangan yang temaram itu. Ada apa ini? Kok bisa aku di sini? Kok gelap? Mana anak-anak yang lain? Dan sebagainya. Aku berusaha untuk menenangkan mereka lebih dulu. Lalu dengan cepat aku meminta mereka untuk segera berdiri dan mengikuti langkahku. Sambil jalan nanti aku jelasin semuanya. Sekarang ayo, sebaiknya kita lekas pergi dari villa ini. Kita harus mencari Gatot dan yang lainnya juga, kataku seraya membantu Inas berdiri. Lalu
Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku segera berjalan ke arah dapur. Aku ingin mencari handphone milik Gatot. Aku mencari saklar lampu di ruang tengah. Ceklak, tidak ada lampu yang menyala. Aku kembali berjalan dengan perlahan menuju dapur, sedangkan teman-temanku berjalan mengekor di belakang. Sesampainya di dapur, aku kembali berusaha mencari saklar lampu. Saat kutemukan, aku menekannya. Cetak, gagal. Lampu masih tetap tidak menyala. Tiba-tiba aku mendengar suara Sri yang memanggilku. "Dra, sini dulu. Ini handphone punya Gatot bukan?" ujarnya sambil menyodorkan sebuah handphone. Aku mengambilnya. Mudah-mudahan dia nggak pakai sandi di handphonenya, kataku. Dengan dikerubungi oleh teman-temanku, aku menyalakan HP itu dan hasilnya HP itu ternyata diberikan sandi. Mau tak mau aku harus menemukan Gatot terlebih dahulu. Tiba-tiba dari arah ruang tengah terdengar suara seperti sapi yang melenguh. "Apa itu, Ndra?" kata Nova memandangku dengan tatapan mata bingung. Aku pun tak tahu harus menjawab apa, karena memang aku tak tahu apa itu. Hanya saja instingku mengatakan bahwa aku harus sesegera mungkin keluar dari villa ini. Lewat depan sudah tidak mungkin. Satu-satunya jalan, aku harus melewati halaman belakang lagi, kataku dalam hati setelah menimbang beberapa saat. Maka aku segera mengajak mereka semua untuk keluar dari dalam villa menggunakan isyarat. Aku berjalan terlebih dahulu, disusul oleh para perempuan, kemudian baru anak laki-laki. Saat kami semua sudah berada di luar villa, tepatnya di teras belakang, Sri tiba-tiba terpekik pelan. Tangannya menunjuk ke arah daun jendela dapur. Otomatis kami semua melihat ke arah yang Sri tunjuk. Kalian tahu apa yang kami lihat? Sebuah wajah pucat dengan area mata yang gelap. Matanya yang putih tak memiliki titik hitam di sana, di mana seharusnya ada bola mata. Rambutnya yang panjang gimbal menghiasi wajah seramnya. Melihat hal itu, Nova tiba-tiba saja berteriak, kuntilanak. Akibatnya semua teman-temanku langsung berlari, berhamburan keluar teras villa. Semuanya berlari semau mereka, tanpa mereka tahu kalau di depan mereka ada sebuah tebing yang lumayan dalam. "Stop!" Aku berusaha berteriak menahan mereka. Aku sendiri saat itu tengah menggenggam erat tangan Inas dan juga Sri. Mendengar teriakanku, hanya Slamet dan Ikhwan yang berhenti, sedangkan Nova yang masih histeris terus berlari. Untung baginya, ia berlari menyamping, bukan berlari lurus ke belakang villa. Dengan terus menggenggam tangan Inas dan juga Sri, aku berjalan cepat ke arah halaman di mana Slamet dan juga Ikhwan berhenti. Aku berjalan cepat juga sebenarnya karena takut dengan wajah Kunti yang muncul mengintip kami dari dalam villa. Setelah kami berkumpul kembali, aku segera mengajak mereka untuk segera menyusul ke arah Nova berlari. Sambil berjalan, aku lalu menceritakan tentang kondisi yang kami semua alami saat ini dengan singkat. Sayup-sayup aku masih mendengar suara teriakan dari Nova. Mendengar teriakannya itu, sepertinya Nova berlari memutar villa dan ia sekarang mengarah ke depan villa lagi. Saat kami berjalan menyusul Nova itulah, kami berlima berpapasan dengan Gatot. Dia sendirian. Kemana Wulan dan Sofi? Sayup-sayup aku masih mendengar suara teriakan dari Nova. Mendengar teriakan itu, sepertinya Nova berlari memutar villa dan ia sekarang mengarah ke depan villa lagi. Saat kami berjalan menyusul Nova itulah, kami berlima berpapasan dengan Gatot. Dia sendirian. Kemana Wulan dan Sofi? Indra! Teriaknya histeris saat ia melihat kami berlima. Gatot! Seru kami pula saat melihatnya datang mendekati kami. Tangisnya seketika pecah saat ia berada di tengah-tengah kami. Ia sepertinya ingin menumpahkan segala emosi yang bercampur aduk itu. Sri dan Inas berusaha untuk menenangkannya dengan cara mengelus-elus pundaknya. Gatot masih terisak-isak saat aku dengan terpaksa harus melanjutkan langkah kaki ini, berusaha untuk tidak sampai kehilangan jejak Nova yang berlari kian menjauh. Kami berenam saling terdiam saat berjalan. Hanya suara binatang malam dan suara isakan Gatot yang terdengar. Hujan sudah berhenti total, meninggalkan tanah berlumpur yang untungnya membantu kami, karena di sana aku bisa melihat jejak-jejak kaki Nova.
Aku yang berjalan paling depan sesekali harus berhenti dan menoleh ke belakang, berusaha untuk tetap menjaga jarak agar kami tak terlalu berjauhan. Rombongan yang berjalan di belakangku sedikit tersendat karena harus menopang Gatot yang entah kenapa seperti orang yang tidak memiliki tenaga untuk sekedar melangkah. Di situasi seperti ini, banyak hal yang bisa saja terjadi tanpa kami sadari, terutama gangguan dari alam gaib. Jiwasraya, bisikku pelan. Reksodono, teriak siluman harimau itu marah. Oh iya, maaf, kataku tertawa tertahan karena menggodanya dengan salah menyebutkan namanya. Kiai Rekso, ucapku pelan. Sengaja ku gantung kalimat itu untuk sekedar melihat apakah ia akan protes lagi atau tidak. Hening. Sepertinya ia berkenan dengan sebutanku tadi, Kiai Rekso. Maka aku pun mengulangi perkataanku tadi. Kiai, aku minta tolong padamu agar Kiai sudi untuk melindungi keselamatan teman-temanku juga, kataku pelan, hampir berbisik. Kiai, ngambekan sih, kataku dalam hati sambil menahan tawa. Apa kamu bilang manusia? Enggak apa-apa, maaf Kiai, ujarku dalam hati. Jadi bagaimana? Mau kan Kiai ikut menjaga keselamatan teman-temanku? Tidak, jawabnya cepat. Loh, kenapa Kiai? Sudahlah, mungkin ia memang makhluk yang keras kepala. Aku pun lalu tak membicarakan tentang itu lagi, karena aku tak mau bila mana ia akan marah lagi. Repot kalau Kiai Rekso udah ngedumel, bikin gak fokus. Kini aku berjalan dengan fokus mengikuti jejak kaki Novi yang tertinggal di tanah becek itu. Suara teriakan Nova sudah tidak terdengar lagi. Entah apa yang terjadi dengan orang itu. Yang pasti aku bertekad untuk secepat mungkin menemukannya kembali dalam keadaan selamat tentunya. Selama aku berjalan menyusuri jejak kaki Nova, telingaku kanan dan kiri seperti banyak sekali mendengar suara-suara halus, baik berupa perkataan maupun geraman. Sepertinya memang banyak sekali makhluk gaib di sekitar sini. Kemungkinan mereka juga mengikuti kami sekarang, kataku dalam hati sambil berupaya untuk tetap fokus mengikuti jejak kaki Nova. Mudah-mudahan dengan adanya Kiai Rekso, kami terhindar dari segala ancaman yang membahayakan, ujarku lagi di dalam hati. Setelah cukup lama, karena rombongan kami juga harus menahan beban Gatot yang lemas itu, kami semua akhirnya tiba di parkiran mobil kawasan villa ini. Namun, jejak Nova hilang. Kataku kepada teman-temanku. Mereka semua saling pandang. Beberapa orang segera ikut mencari-cari di sekitar area parkiran, berusaha menemukan apakah ada jejak kaki Nova di sekitar sana. Namun, setelah beberapa saat mencari, hasilnya nihil. Jejak kakinya menghilang di sini. Aduh, gimana ini Indra? Nova juga sekarang ikutan hilang, ucap Sri mulai panik. Aku segera memutar otak, berusaha menemukan jawaban. Tiba-tiba sebuah suara membantuku. Temanmu itu pergi keluar kawasan villa ini. Dia lari ke arah desa. Padahal dia tak tahu berapa jarak dari sini ke desa terdekat. Ya, itu adalah suara koceng orange sombong, Reksodono. Aku segera berdiri di hadapan teman-temanku. Dengan suara yang jelas, aku lalu mengatakan apa yang aku dengar tadi. Teman-teman, menurutku Nova sudah keluar dari kawasan villa ini. Dilihat dari jejaknya yang hilang, dia memang berlari ke arah sana, kataku sambil menunjuk jalan keluar yang menuju ke desa terdekat. Sri dan yang lainnya mengikuti arah telunjuk tanganku. Memang, jalan masuk ke arah villa sudah diaspal. Mungkin karena itulah jejak kaki Nova terputus sampai di sini, kata Slamet yang berdiri di samping Gatot. Gatot sendiri berdiri sambil bersandar di sebuah pohon yang tumbuh di samping area parkiran. Cerdas, kataku dalam hati. Dengan Slamet berkata seperti itu, membuat teman-temanku yang lainnya paham. Ya, meskipun itu tidak 100% benar, karena bagaimanapun kita jangan sampai 100% yakin dengan omongan para jin. Tapi untuk saat ini, aku harus mengatakan hal itu, setidaknya untuk meredam segala pertanyaan yang nantinya mereka ajukan. Mending kalau nanti mereka nggak panik. Nah, kalau panik bisa pusing nantinya.
Setelah suasana terbilang cukup kondusif, aku lalu meminta mereka untuk berkumpul. Aku takut bila mana terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan kembali terjadi. "Ayo kumpul semua," kataku sambil berjalan ke tengah-tengah area parkiran. Aku memilih tempat itu karena tempatnya yang agak terang dan lapang, sehingga bila terjadi sesuatu, kami akan bisa saling mengawasi satu sama lainnya. Kami lalu duduk melingkar, dan seperti biasa, Inas duduk di samping kananku, sedangkan Gatot di sisi kiriku. Kulihat Inas sedikit menggigil. Astaga, aku baru ngeh kalau Inas hanya memakai kaos dalaman saja. Mataku segera melihat ke arah Slamet yang mengenakan sweater. "Mut, kamu pakai baju double kan?" tanyaku. Slamet mengangguk. Dan sedetik kemudian ia tampak paham dengan pertanyaanku. Ia langsung melepas sweater rajutan itu yang katanya beli saat dia jadi TKI dan menyerahkannya pada Inas. Aku segera membantu Inas mengenakan sweater itu. "Gimana? Hangat?" tanyaku sambil membetulkan posisi sweaternya yang belum rapi. Inas mengangguk. "Iya, Ndra," jawabnya tersenyum manis. Inas lalu menoleh ke arah Slamet, si pemilik sweater. "Maaf ya, Met, aku pakai dulu sweater kamu," katanya. "Iya, pakai aja dulu," jawab Slamet. Aku bersyukur di dalam hati melihat suasana yang mulai normal ini. Raut wajah mereka juga kulihat sudah tidak tegang lagi. Aku lalu terus berusaha mengajak mereka mengobrol santai, dengan sesekali mengajak mereka bercanda. Meskipun tidak 100% berhasil, tapi setidaknya aku berusaha untuk mengurangi ketegangan yang mereka rasakan. Beberapa saat kemudian, aku kembali ke topik utama. "Tot, ya, tolong sekarang kamu telepon si bapak penjaga villa. Bilang jemput kita sekarang. Jangan lupa minta sama dia buat bawa orang lain juga," kataku sambil menyerahkan handphone miliknya. Gatot menerima apa itu dengan senang. Ia lalu bertanya, "Orang lain buat bantu kita cari teman-teman kita," kataku. Oke. Gatot lalu menghubungi nomor si bapak penjaga villa. Tut. Kami semua memandang Gatot dengan jantung berdebaran, berharap agar si bapak penjaga villa cepat-cepat mengangkat teleponnya. Tak selang beberapa lama, telepon Gatot diangkat. Lalu terjadilah percakapan di antara keduanya. Inti dari percakapan itu adalah Gatot meminta si bapak penjaga villa agar segera datang ke villa bersama beberapa orang temannya untuk mengevakuasi kami, juga membantu kami mencari teman-teman kami yang hilang. Si bapak penjaga villa menyanggupi permintaan kami. "Tapi tunggu sebentar ya, Mas. Saya harus mengajak orang-orang dulu," ujarnya di akhir pembicaraan. Lalu telepon pun terputus. Aku menarik nafas lega. Bantuan akan segera tiba dan penderitaan kami akan segera berakhir, seharusnya. Karena sudah ada kepastian, beban dan seluruh ketegangan yang kurasakan sejak awal tadi tak kuperdulikan. Tiba-tiba saja menyergapku, membuat tubuhku menginginkan untuk beristirahat meskipun barang sejenak. Maka aku langsung membaringkan diriku hanya dengan beralaskan baju. Sebelum memejamkan mata, aku berpesan kepada teman-temanku, "Aku ingin beristirahat dulu. Tolong kalian jangan ada yang berpisah-pisah lagi. Kalaupun nanti ada yang ingin buang air kecil, ajak teman dan jangan terlalu jauh. Kalau ada apa-apa, bangunkan aku." "Siap," jawab mereka. Aku lalu menghirup udara segar pegunungan yang dingin itu. Meskipun hujan sudah reda, tapi kabut tipis masih menyelimuti hampir semua area villa. Sebelum aku memejamkan mata, aku sempatkan diri untuk sekedar melihat wajah temanku satu persatu. Inas dan Gatot yang berada paling dekat denganku, bisa aku lihat dengan jelas wajahnya. Lalu ada Sri, diapit oleh Ikhwan dan Slamet, duduk dengan tenang. Aku sedikit tersenyum saat melihat Sri. Kenangan singkat di hutan sana menyeruak singkat dengan begitu saja. Lalu ada satu wajah lagi. "Tunggu, siapa itu?" kataku dalam hati, tapi masih tetap dalam posisi terbaring. Ada sebuah wajah asing yang duduk di samping Ikhwan. Wajahnya yang sedikit tersembunyi karena tertutup oleh rambutnya yang panjang masih bisa ku kenali. Ya, meskipun awalnya agak sulit, tapi aku bisa mengenali sosok itu. Dia adalah kuntilanak yang menginginkan darah menstruasi milik Sri. Jantungku kembali berdegup kencang,
takut bila akan terjadi hal-hal yang berbau horor di sini. Bisa gawat kalau teman-temanku ketakutan lagi, kataku dalam hati. Kulihat wajahnya yang tersembunyi sedikit terangkat, membuatku tambah yakin kalau kuntilanak itu adalah kuntilanak yang sempat kuusir di dalam hutan. Mataku melirik ke kiri dan kanan, mencoba melihat apakah teman-temanku ada yang melihat kehadirannya. Tapi kulihat semua wajah mereka tampak adem ayem saja. Tak ada tanda-tanda yang mengatakan bahwa salah satu dari mereka melihat sosok kuntilanak itu. Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Makhluk rendahan itu ingin memberikan petunjuk kepadamu tentang keberadaan teman-temanmu, tapi dia tidak bisa mengatakannya di alam manusia ini. Dia akan mengatakannya saat kamu berada di antara dua dunia, alam nyata dan alam bawah sadar. Itu suara Kyai Rekso. Maksudnya? Tanyaku sedikit bingung. Kamu tidur saja. Nanti dia akan datang di mimpimu. Dia akan bercerita di sana. Kamu tidak usah khawatir manusia. Ada aku di sini yang akan menjaga ragamu. Oh begitu, baiklah. Mohon bantuannya Kyai, kataku dalam hati. Setelah aku yakin bahwa kuntilanak itu tidak akan mengganggu kami, aku mulai menata kembali jantungku yang tadi berdetak kencang karena kemunculan sosok itu. Dengan perasaan agak tenang, aku mulai memejamkan mataku. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena kondisiku yang sangat lelah, maka tak butuh waktu lama bagiku untuk menyentuh alam mimpi. Bersambung.